Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang sama-sama luar biasa, pada siang ini kita belajar terkait dengan sebuah buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Nah ini kadang-kadang kalau kita melihat atau membaca judul itu, kadang-kadang kita merasa emang bisa gitu kan, kok aneh gitu kan. Itu kadang-kadang yang muncul dalam benak kita seperti itu, kok ada orang yang ingin tidak disukai gitu kan. Padahal pada umumnya manusia itu selalu ingin disukai orang lain, itu kan, seperti itu kan harapan manusia. Nah ini ada sebuah buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Itu apa maksudnya? Mari kita coba untuk mencoba mengupas buku itu. Nah ini dari mulai satu, bahwa mengeluarkan kekuatan terpendam yang kamu miliki untuk meraih kebahagiaan. Ya, setiap orang mempunyai kekuatan pada dirinya yang dengan kekuatan itu dia punya kemampuan untuk bisa meraih kebahagiaan. Jadi pada dasarnya manusia itu bisa dan mampu untuk bahagia dengan semua kemampuan yang dia miliki itu. Karena semua manusia itu adalah unik, semua manusia itu adalah luar biasa. Nah ini menurut Alfred Adler, bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kamu pilih gitu. Jadi tentunya bisa saja kebahagiaan versi kita dengan orang lain tentu akan beda gitu. Karena kebahagiaan yang kita pilih apa, sementara yang dipilih orang lain apa gitu. Bisa sama, bisa beda. Namun pada intinya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita pilih gitu. Kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan, atau bukan kita memandang bagaimana orang lain bahagia, tetapi bagaimana kita memilih sesuatu yang bisa membuat kita bahagia itu. Jadi menurut Alfred Adler, trauma masa lalu itu tidak mempengaruhi kebahagiaan atau ketidakbahagiaan seseorang gitu. Karena manusia itu dia memiliki suatu motivasi yang menurut dia bahwa semua manusia itu pada asalnya, bawaannya adalah memiliki sifat inferior, rendah diri itu. Ketika manusia lahir, maka dia tergantung kepada ibunya, kepada orang tuanya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dia dibantu oleh ibu atau orang tuanya, seperti itu. Nah, namun dengan super inferioritas itu, maka itu yang mendorong manusia untuk mencapai superioritas itu, atau mencapai kesempurnaan itu. Dorongan itulah yang sebetulnya yang akan mempengaruhi seseorang untuk meraih kebahagiaan atau tidak meraih kebahagiaan itu. Jadi trauma masa lalu itu tidak mempengaruhi terhadap seseorang, tetapi yang mempengaruhi seseorang itu adalah motivasi yang untuk meraih kesempurnaan atau superioritas. Itu. Yang kedua, bahwa manusia
tidak dikendalikan oleh masa lalu. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa manusia itu tidak dikendalikan oleh masa lalunya gitu, karena dia punya visi ke depan, di mana pada dasarnya manusia itu dia melalui ataupun selalu berada dalam suatu yang bersifat fiksi gitu kan, seperti itu. Jadi ada keinginan dan harapan-harapan ke depan yang semuanya itu dipengaruhi menurut Alfred Adler itu adalah motivasi, keinginan untuk mencapai kesempurnaan gitu. Nah, maka pengalaman masa lalu itu manusia bisa memaknainya atau bisa menyikapinya gitu. Jadi kemampuan manusia untuk memaknai dan menyikapi masa lalu itulah yang akan mendorong orang tersebut untuk mencapai kesempurnaan. Nah, menurut Ichiro Kishimi bahwa hidupmu bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, tetapi sesuatu yang kamu pilih sendiri. Itu. Jadi itulah kenapa kita itu ya istilahnya berani untuk tidak disukai gitu. Karena sebetulnya kebahagiaan kita itu tergantung apa yang kita pilih. Itu sesuatu yang kita pilih. Itu. Bukan yang dipilih oleh orang lain atau kita mengikuti orang lain, tidak, tetapi kebahagiaan itu adalah apa yang kita pilih. Gitu. Karena dengan menggunakan dan memanfaatkan segala kekuatan dan kemampuan yang kita miliki sendiri. Karenanya hidupmu itu tidak diberikan oleh orang lain gitu, tetapi sesuatu yang kamu pilih sendiri. Kita yang menentukan dan memilih hidup kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kebahagiaan dimulai dari caramu mencintai dirimu sendiri gitu. Jadi apa yang akan membuatmu bahagia adalah bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, bukan bagaimana kamu mencintai atau mengikuti orang lain gitu. Jadi apa yang ada pada diri kita sendiri, semua yang kita miliki, nah itulah yang harus kita cintai gitu. Jadi barometernya adalah diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri. Itu karenanya maka sebaik-baiknya orang itu adalah dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka bagaimana bisa orang itu mencintai orang lain sementara dia sendiri tidak mencintai dirinya sendiri? Karenanya ketika kita mencintai diri sendiri, seperti apa kita memperlakukan diri kita sendiri, kita pun akan memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan terhadap diri kita sendiri. Itulah orang yang bahagia dan orang yang bijaksana. Kemudian yang keempat, semua persoalan tentang hubungan interpersonal yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi sebetulnya permasalahan seperti kita ketahui bahwa sebetulnya permasalahan besar kita itu adalah terkait dengan masalah hubungan interpersonal, hubungan antara kita dengan orang lain. Tapi sebetulnya permasalahan itu bermula dari diri kita sendiri. Gitu. Karena apa yang dilakukan orang lain terhadap diri kita itu adalah cerminan atau pantulan dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain.
Makanya bagaimana orang lain bisa percaya kepada kita sementara kita juga tidak percaya kepada diri kita sendiri, kita tidak percaya kepada orang lain. Itu. Bagaimana mereka akan mempercayai kita sementara kita sendiri tidak mempercayai diri kita sendiri dan tidak mempercayai orang lain. Itu. Makanya persoalan sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Makanya kita harus tidak boleh memandang diri kita itu rendah, tidak boleh memandang diri kita itu dari segi kekurangannya saja, bahwa kita banyak kekurangan segala macamnya, sehingga kita menganggap diri kita inferior selamanya dan tidak mau berusaha dan menganggap diri kita untuk mencapai kepada tingkat kepercayaan diri dan keyakinan diri yang tinggi, sehingga itu akan memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Itu cara pandang yang harus kita perbaiki terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu merasa rendah, merasa hina, merasa remeh, merasa banyak melihat kekurangannya saja, tetapi kita tidak melupakan terhadap kelebihan yang kita miliki, dan juga kita terlalu banyak melakukan sesuatu yang didasarkan pada keinginan dan kemauan orang lain, sehingga kita selalu mengkhawatirkan terhadap pandangan-pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri. Yang kelima, hidup bukan untuk mendapat pengakuan orang lain. Jadi hidup kita itu yang kita lakukan itu tujuannya bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Maka karena kalau hidup kita itu kita melakukan sesuatu ingin dilihat orang lain, kemudian diakui orang lain, maka kita akan selamanya menggantungkan diri kepada orang lain, dan kita disibukkan dengan hal-hal seperti itu, dan kita akan menjadi orang yang capek, yang lelah gitu. Oleh karenanya kita itu melakukan sesuatu ya dengan tulus dan ikhlas. Tidak perlu kita memiliki harapan atau tujuan melakukan sesuatu itu supaya ditanggapi orang lain, supaya kita itu mendapatkan pengakuan orang lain. Biarlah pengakuan itu ada atau tidak gitu. Kita tidak perlu bertujuan itu, bahkan kita tidak perlu sampai ketika kita melakukan sesuatu kebaikan yang asalnya kita tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita dan orang lain, dan kemudian kita mendapatkan pengakuan orang lain. Nah, sehingga dengan pengakuan itu kita lupa kepada tujuan awal kita, sehingga kita terlena dengan pengakuan-pengakuan itu yang memungkinkan kita akan menjadi lemah gitu, lemah di hadapan manusia gitu. Karena kita sebetulnya tidak membutuhkan pengakuan-pengakuan itu. Manusia itu sebetulnya tidak membutuhkan pengakuan-pengakuan itu, karena itu akan membuat kita menjadi lemah, akan menjadi kita tergantung kepada orang lain gitu. Nah, makanya kita itu dalam melakukan sesuatu itu, kita yang penting kita memilih jalan yang terbaik yang kamu yakini, kemudian menjalani prinsip-prinsipmu sendiri sekalipun dengan risiko ya tidak disukai banyak orang gitu. Yang penting kita memilih jalan yang terbaik, kemudian kita menjalani semua itu berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran yang kita yakini. Makanya
seseorang merasa berarti itu kalau dia itu bisa bermakna dan memberikan manfaat dan perasaan berguna buat orang lain gitu. Jadi itu yang paling penting. Kemudian juga keberanian untuk bahagia, untuk kebahagiaan ya. Keberanian untuk bahagia, untuk menjadi dirimu sendiri sesuai dengan prinsip hidupmu yang mencakup keberanian untuk tidak disukai gitu. Karena kalau kita mengkhawatirkan tanggapan ataupun pandangan orang lain, memperhatikan pandangan dan tanggapan orang lain, maka kita akan terpengaruh terhadapnya sehingga kita lupa atau meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip yang kita yakini. Betul. Makanya prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam agama ya sesuai dengan sumbernya yang bersifat kebenaran yang mutlak gitu. Contohnya misalnya dalam Islam, kebenaran yang mutlak yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang semuanya itu adalah kalamullah, firman Allah yang pasti kebenarannya gitu. Dan itulah menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan, sehingga apapun tanggapan orang lain, apapun yang dikatakan orang lain, kita tidak terpengaruh olehnya gitu. Selama kita berada pada prinsip kebenaran, menjalankan prinsip kebenaran, kita punya keberanian untuk menjalankannya dan kita tidak takut dengan celaan manusia, tidak takut untuk tidak disekali oleh orang lain gitu. Makanya prinsipnya adalah kita mencari keridhaan Allah gitu, walaupun dimurkai oleh manusia. Bukan kita mencari keridhaan manusia, tetapi kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat rugi sekali gitu. Bagaimana kita akan bahagia kalau kita selalu memikirkan tanggapan dan perkataan orang lain yang semuanya itu akan merugikan diri kita sendiri, karena kita akan nantinya terbawa oleh situasi kita malah keluar dari rel jalur yang kita pilih, dari prinsip-prinsip kebenaran yang kita yakini. Nah, selanjutnya yang keenam adalah menemukan kebahagiaan melalui kemampuan menerima diri dan keberanian. Gitu. Jadi kebahagiaan ini didasarkan atau sumbernya itu adalah kita ataupun kemampuan kita untuk menerima diri. Kemampuan untuk menerima diri inilah adalah sumber kebahagiaan. Dan keberanian juga merupakan sumber kebahagiaan kita gitu. Jadi kepasrahan menerima kepada apa yang bisa kita rubah ya, dan keberanian untuk merubah apa yang bisa dirubah, itu prinsipnya itu. Karenanya kemampuan untuk menerima diri dan kebenaran ini akan membawa kita kepada kebahagiaan gitu. Makanya kamu sebetulnya tidak kurang kemampuan kamu, tetapi kamu kurang keberanian gitu. Karena semuanya itu bermuara kepada keberanian, fokus kepada apa yang bisa dirubah gitu.
gitu. Keberanian kita untuk merubah apa yang bisa kita rubah gitu. Tetapi kita harus pasrah menerima terhadap sesuatu yang tidak bisa kita rubah gitu. Makanya apa yang menjadi takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka yang kita lakukan adalah menerimanya gitu. Kemampuan menerima ini yang harus kita kedepankan gitu. Karena itu sudah terjadi, sudah Allah takdirkan untuk kita. Kalaupun kita berusaha untuk tidak menerimanya, ya kita tidak bisa, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Karena sudah Allah takdirkan, sudah terjadi gitu. Maka tidak ada cara yang lebih baik yang akan membuat kita bahagia kecuali kita memiliki kemampuan untuk menerima. Kenapa perlu kemampuan? Karena untuk menerima sesuatu yang terjadi terhadap diri kita sendiri, padahal itu sesuatu yang tidak kita sukai, maka perlu kemampuan gitu. Perlu kekuatan, power kita untuk menerima sesuatu itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan iman, keyakinan yang kuat, sehingga kita mampu menerima sesuatu walaupun sesuatu itu yang tidak kita sukai. Tetapi kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tentunya kita jangan berpikir negatif, kita harus berpikir positif. Semua yang terjadi itu adalah yang terbaik buat kita. Semuanya baik, tidak ada yang buruk gitu. Yang buruk adalah pandangan kita atau persepsi kita terhadap sesuatu itu gitu. Makanya kita persepsikan semua yang terjadi terhadap diri kita itu adalah positif, baik, sehingga itulah akan yang membuat kita akan bahagia ya. Bahagia yang benar-benar bahagia, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah murung, apalagi frustasi, naudzubillah gitu. Dan juga punya keberanian gitu, punya keberanian untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu yang bisa kita rubah ya gitu. Makanya takdir Allah itu ada takdir yang bisa dirubah gitu. Misalnya kita lahir dari keluarga yang miskin, nah kita bisa merubah diri kita gitu. Walaupun kita terlahir dari keluarga yang miskin, kita bisa punya motivasi, keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Dalam hal ini adalah kita menjadi orang yang kaya, bisa itu selama kita mau berusaha menjalani jalur-jalur yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah gariskan, sudah Allah berikan untuk kita bekerja, berusaha mencari sesuatu yang kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keahlian kita miliki untuk meraih semua itu. Itu bisa kita lakukan, maka perlu ada keberanian. Nah, itu keberanian inilah yang akan membuat kita bahagia. Ketika kita menjalankan keberanian itu dan semuanya bermuara pada keberanian, maka yang menentukan kebahagiaan itu adalah keberanian kita untuk merubah sesuatu yang pada hakikatnya itu bisa kita rubah. Makanya fokus kepada sesuatu yang bisa kita rubah, jangan fokus kepada sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Kita akan capek sampai kapanpun, kita tidak akan selesai hal itu. Karena ingat bahwa tidak semua yang bisa kita lakukan di dalam dunia ini gitu. Tidak semua yang bisa kita lakukan di dalam dunia ini, tapi ada dua hal gitu. Ada hal-hal yang bisa kita rubah, maka kita rubah. Ada hal yang di bawah kemampuan kita untuk merubah, dan kita tidak punya kekuasaan untuk merubah itu. Tuh. Nah, makanya ketidakbahagiaan terbesar manusia adalah ketika dia tidak mampu menyukai dirinya sendiri. Tidak mampu menyukai dirinya sendiri, malah dia
ingin seperti orang lain. Ini berbahaya sekali. Ini adalah faktor terbesar yang menyebabkan manusia tidak bahagia gitu. Karena bagaimana dia akan bahagia? Karena dia juga tidak mencintai dirinya gitu. Tidak menerima apa yang ada pada dirinya dan tidak punya kemampuan, keberanian untuk mencapai, meraih apa yang ia inginkan. Padahal manusia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, yang mana kekuatan dan kemampuan itu yang menjadi yang menjadi alat ya ketika kita ingin meraih sesuatu. Motivasi untuk mencapai kesempurnaan, superioritas dalam kehidupan ini itu bisa dilakukan dengan keberanian. Itu. Makanya kebahagiaan itu diukur ketika kita mempunyai perasaan untuk bisa berkontribusi, ya. Kemudian perasaan berguna, perasaan bermanfaat. Nah, itulah sebetulnya yang akan membuat kita bahagia. Perasaan yang positif yang bisa kita dapatkan. Tetap bukan kita mengejar terhadap sesuatu yang kita ingin diakui oleh orang lain. Tidak perlu ada upaya lebih untuk dapat kita lakukan supaya kita diakui orang lain. Gitu. Karena kebahagiaan kita tidak diukur dari sana. Kebahagiaan kita itu terukur pada perasaan kita berkontribusi, memberikan manfaat, memberikan arti dalam kehidupan kita buat kita dan orang lain. Makanya kita tidak kekurangan kemampuan, kita hanya kurang keberanian. Semua itu bermuara pada keberanian. Kamu tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalumu, tapi dari arti yang kamu berikan pada pengalaman itulah yang akan menentukan kondisimu saat ini. Kebahagiaan dimulai dari caramu mencintai dirimu sendiri. Ketidakbahagiaan dirimu ketika kamu menganggap akan merasa lebih bahagia kalau menjadi seperti orang lain. Hubungan interpersonal bisa menjadi persoalan kalau seseorang nggak mampu menjalin hubungan antar pribadi dengan orang lain. Kamu tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Ya. Ingat bahwa kamu tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Kalau hal itu terus kamu lakukan, maka kamu gak akan mempunyai keyakinan terhadap dirimu sendiri. Karena kita disibukkan dengan untuk mendapatkan, untuk memenangkan, untuk memuaskan ekspektasi orang lain gitu. Itu berbahaya karena itu akan menyebabkan kita enggak punya keyakinan terhadap diri kamu sendiri, ya. Karena bagaimana dia yakin terhadap diri sendiri kalau dia itu selalu menggantungkan sesuatu terhadap ekspektasi orang lain gitu. Ekspektasi diri sendiri yang paling utama adalah yang penting ekspektasi kita adalah ekspektasi terhadap diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, bagaimana bisa kita berkontribusi, memberikan manfaat, memberikan arti, makna terhadap hidup ini untuk diri kita sendiri dan orang lain. Itulah kepercayaan dirimu. Itu yang harus kita jaga, harus kita pelihara, kita harus kembangkan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Itu. Yang terakhir, kamu akan menemukan kebahagiaan ketika kamu mampu menerima dirimu sepenuhnya.
dan mampu berkontribusi bagi orang lain di sekitarmu. Jadi kuncinya adalah kebahagiaan itu adalah kemampuan kamu menerima dirimu sepenuhnya. Itu. Jadi simpel sekali kan ya sebetulnya kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu diukur atau ditentukan dari bagaimana kamu menerima dirimu sendiri secara sepenuh hati, secara sepenuhnya gitu. Apapun kita terima kondisi kita, diri kita gitu kan, diterima, kemampuan menerima ya, menerima diri kamu sendiri gitu, kemampuan menerima diri kamu sendiri gitu. Kita punya kekurangan, punya kelebihan, kita jangan terlalu memikirkan kekurangan, lupa kepada kelebihan yang kita miliki yang membuat kita rendah diri gitu kan, yang membuat kita pesimis, yang membuat kita kecil di hadapan orang lain. Nah itu akan berbahaya gitu. Itu akan berbahaya. Tetapi kita harus memiliki perspektif yang baik gitu terhadap kekurangan yang kita miliki. Apapun yang bisa kita lakukan untuk merubah kekurangan tersebut ya, untuk mengubah kekurangan itu menjadi kelebihan, selama hal itu ada sesuatu yang bisa dirubah, maka kuncinya adalah keberanian kita yang harus kita tonjolkan untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Fokus kepada perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan kekurangan-kekurangan tersebut menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kelebihan. Namun kelebihan-kelebihan yang kita miliki harus diberikan, harus kita lakukan untuk memberikan kontribusi kepada orang lain, harus memberikan makna dan arti dalam kehidupan kita ini, itu kan, untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Itu. Karena kuncinya adalah cintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Makanya dalam Islam Rasulullah SAW mengajarkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang ya, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu. Ingat bahwa kebahagiaan kita yang menentukan, kita yang memilih, dan kebahagiaan itu sebetulnya ada pada kita punya kemampuan untuk menerima dirimu sendiri secara sepenuhnya, dan kamu berkontribusi kepada kebaikan untuk orang lain. Dan itu yang bisa kita share, kita bagi dalam siang ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, bagaimana kita cara memandang suatu kebahagiaan supaya kita tidak salah dalam menilai kebahagiaan. Itu kenapa kita tidak bahagia? Mungkin kita salah menilai kebahagiaan. Kita mengukur kebahagiaan kita terhadap kebahagiaan orang lain. Tidak seperti itu. Gitu. Tetapi seharusnya gitu. Ketika itu, maka harusnya kita harus membandingkan diri kita dengan keadaan ideal yang seharusnya kita miliki, yang seharusnya bisa kita dapatkan. Itu kita bandingkan seperti itu, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Kebahagiaan itu seperti itu. Jadi itulah mungkin yang menjadi
pondasi kita merefleksikan atau memberikan penilaian persepsi terhadap sebuah kebahagiaan. Itu berani untuk tidak disukai, ya, berani untuk tidak disukai karena kebahagiaan kita yang tentukan, dan kita yang akan bisa mencapainya, bukan pemberian dari orang lain. Gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.